belajar di pagi hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Rian, silakan. Baik, sebelum kita membaca, kita doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah wa akhidna bil taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kalian hadir semua? Hadir semuanya ya. Tidak ada yang izin satu persatu ya. Jadi kalau kalian sudah hadir semuanya, Ibu tidak mengabsen lagi satu persatu. Terima kasih. Nah, seperti biasanya kita sebelum belajar, kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama, kita masuk tepat waktu. Tepat waktu semuanya ya, tidak ada yang terlambat ya. Yang kedua, penggunaan. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama. Muafak. Apa yang kamu kita lakukan di pertemuan pertama kemarin? Nah, hari ini kita mau melakukan apa sih? Kalau kemarin di pertemuan pertama saja kalian sudah mendesain proyek dan membuat jadwal. Tapi terlebih dahulu di sebelah ada gambar. Gambar apa? Gambar orang pingsan. Nah, Ibu minta dari kalian ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini. Ya, siapa dulu? Ya, yang laki-laki dahulu. Pada saat ada orang pingsan, biasanya ini adalah dulu dan melakukan kepala bagian. Biasanya dicek adalah dulu biar dicek dia masih nafas atau enggak. Kemudian menggunakan posisi kepala supaya sirkulasi udara yang masuk ke otak itu lebih lancar. Jawaban dari Arsan yang pertama supaya sirkulasi udara lebih lancar. Kemudian kenapa kita mengeceknya apakah masih bisa bernafas dengan normal atau tidak? Jawaban? Biasanya cek badan itu buat pemanasan dan cek badan kepala itu biar sirkulasi udara lancar sama laju oksigen dari otak saat itu. Iya. Jadi ketika ada orang pingsan, baik itu teman kalian atau orang lain, misalkan di perjalanan, kita tidak langsung saja kemudian kepalanya itu jangan ditaruh di bawah supaya Pak aliran darahnya mengalir ke atas ke pusat. Dan fungsi organ pernafasan manusia dengan benar melalui model PJBL yaitu project. Kemudian metodenya observasi, kalian sudah melakukan observasi semuanya melalui internet ya. Diskusi kalian lakukan atau bekerja sendiri-sendiri? Diskusi. Presentasi, penugasan, bernalar kritis dan bergotong royong. Penilaian yang akan Ibu ambil yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Terlebih dahulu sebelum kita Aku terima tuh, biasanya orangnya bau yang ini, jelas dong, karena bau dan juga sama kamu.
1. Kamu bisa lihat ya, bulu kecil dan ini fungsinya sebagai pengaman dan ukurannya setebal oleh rambut di kepala. Tugasnya menghalangi kotoran, kuman hewan lain agar tidak masuk di paru-paru. Cairan berdiam 70 ml itu adalah lendir. Musuh ya, fungsinya menyebabkan anti asing yang masuk ke hidup. Selain itu, menjaga kelenturan lapisan dalam tubuh karena kulitnya sehingga kamu selalu dihidrasi. Oh, lalu hati-hati, kadang kamu suka menghindar dari noda besar yang suka menyerang ini. Tapi tenang, cuma jadi bawa orang itu kok. Maksudnya, terdapat bulu kecil bernama silia, tapi kamu cuma bisa melihatnya dengan bantuan mikroskop. Silia itu merupakan mekanisme pertahanan. Letaknya juga ada di dalam telinga dan bagian tubuh lain. Saat beda coba, silia bergerak sangat menarik untuk mendorong lendir keluar. Silia juga mengirimkannya ke tenggorokan atau bagian depan hidung. Dengannya ada lagi. Inilah rongga hidup yang panjang sampai bagian atas tenggorokan. Tugasnya menyaring, melembabkan dan mengamankan udara yang masuk hidup. Kamu bisa lihat bagian wajah di rongga itu. Namanya turbina. Di setiap ruang hidup jumlahnya ada 3. Turbina pertama menjadi jaringan pertama yang terkena kontak dengan udara dari luar. Molekul oksigen akan muncul menuju paru-paru, tapi kita akan bergerak ke arah yang lain. Sebagian molekul baru juga masuk di paru-paru, tapi harus keluar lagi saat kamu masuk nafas. Baik, itu adalah organ pernafasan kita. Bagian atas yang pertama yaitu hidung. Hidung kita yang terlihat sangat sederhana, ternyata di dalamnya begitu kompleks. Ada apa aja sih tadi di hidung? Ya, terus bulu hidung, rongga hidung, tuh turbina, ingus apa lendir? Lendir, ingus ya. Kalau ingus itu jika sebelumnya itu sudah terkontaminasi dengan penyakit bakteri atau virus, ya. Tapi lendir yang ada di dalam hidung kita itu akan selalu ada. Kemudian apa lagi? Apa fungsinya? Fungsinya apa? Dan video tadi fungsinya apa? Menyaring kotoran, terus mendorong zat asing, terus melembabkan suhu. Jadi kalau tidak ada itu semua, ketika kita berada di pegunungan, kita akan mudah dingin. Dan kalau itu langsung tidak tersaring, tidak dilembabkan oleh tubuh kita, itu yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dengan adanya hidung, maka suhu udara itu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kita lanjutkan. Proyeknya kalian kemarin baru menyelesaikan 60% ya? Baik, berarti hari ini kita akan lanjutkan yaitu untuk progres project. Sudah duduk di panggung masing-masing kelompoknya? Sudah. Baik, Ibu mau ngecek siapa kalian dulu. Fokus. Tepuk 1. Tepuk 3. 1. Tepuk 2. 3. Good, berarti kalian sudah mulai fokus. Ibu persilahkan untuk kalian di masing-masing kelompok mulai berdiskusi kembali untuk melanjutkan progres dari proyeknya. Ibu berikan waktu hanya 10 menit, kemudian kalian kirimkan ke Google Drive yang sudah disediakan. Setelah itu baru kita presentasi. Silakan didiskusikan dulu. Menit kalian untuk menyelesaikan programnya.
untuk presentasinya. Ibu sampaikan lah, untuk presentasi diberikan waktu kurang lebih itu 3 sampai 4 menit kalian untuk menampilkan proyek kalian. Walaupun kalian proyeknya sudah dikirimkan lewat Slack, tetap kalian harus ke depan untuk menyampaikan bahwa itu adalah hasil dari proyek kalian. Dan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Jika yang masuk kelompok A, maka yang memberikan pertanyaan sama dari kelompok A, baik itu kinestetik, audio maupun visual. Jika yang masuk kelompok C, maka yang memberikan pertanyaan juga harus dari kelompok C, ya, dari masing-masing guru besar. Kenapa? Kali ini karena itu satu topik. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari sekarang ya. Satu, dua, tiga. Iya. Selamat untuk kinestesis A untuk menyampaikan presentasinya. Sudah dikirim dengan drive ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestesis A akan menjelaskan Bapak Guru dan Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ada udara dan banyak ada terus. Aku adalah orang sendiri dan manusia mungkin tapi dari kemarin atau komisi pertahanan di komisi bagus. Tetapi tidak salah atau membaca Ya, berikan tanggapannya atau pertanyaan. Ini dari kelompok A sama yang membahas topik yang sama. Kelompok A, silakan. Ada pertanyaan? Ya, kelompok. Iya, selamat untuk kelompok audiovisual kelompok B. Silakan maju ke depan. Sudah dikirimkan? Sudah. Trakea atau batang tengkor. Belum ya. Baik, kelompok silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiovisual B ingin Trakea dan bronkus. Ya, dan Bronkus. Pak Rodi ya. Yang lainnya dengarkan baik-baik suara emas dari kelompok B. Trakea atau batang tengkor adalah pada tubuh dan hukum serai dalam buku. Itulah pengertian dari trakea. Fungsi trakea bisa pernapasan adalah sebagai sumber masuknya udara ke paru-paru. Itulah fungsi dari trakea. Terdiri dari otot dan tulang yang berbentuk kecil sebelah ventilasi kedua-dua buah. Itulah struktur dari trakea. Sementara bronkus itu saluran bernapas seluruh utama yang terhubung dengan paru-paru. Itulah pengertian bronkus. Fungsi bronkus paling utama adalah sebagai saluran keluar masuknya udara dari tenggorokan ke paru-paru. Itulah fungsi bronkus. Ya, kelompok B mempersilahkan pada kalian memberikan pertanyaan atau tanggapan.
kelompok B yang memberikan dari visual atau dari kinestetik. Silakan. Ada pertanyaan? Kenapa pakai ya? Tulisan dari kawan. Karena memiliki sifat yang kuat dan fleksibel. Apa pertanyaan? Kenapa namanya tulisan dari kawan? Kenapa ya tersusun dari tulang rawan? Karena memiliki sifat yang kuat dan fleksibel. Iya. Jadi sifat yang kuat dan fleksibel. Baik. Ya, Macam-macam tapi yang berkaitan kampus. Adanya itu ada bronkitis, asma, dan kanker pertama. Ada lagi? Bronkus dan bronkiolus ya. Sampai ada bronkus ya. Ada lagi? Namanya apa? Wow, TOP. Iya, nanti hasil produknya kalian bisa menikmati bersama-sama di Google Drive ya. Kalian bisa belajar bersama karena masing-masing dari kelompok itu punya topik yang beda-beda. Kalau dengar suaranya khas seperti ini, jadi enak dengernya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok kita saya akan teman. Saya bakal minta penjelasan sama orang yang bakal kita tanya nantinya tentang konten pernapasan di hal paling oke. Halo. 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 Namanya siapa nih? Aku Zara. Lagi apa ya sih? Lagi diskusi tentang konten pernapasan. Oke, aku mau nanya, jelaskan apa itu organ pernapasan hidup paling lain. Jadi itu ada yang paling kuat bagi perasaan. Jadi yang fungsi dan untuk membangun tubuh dia upload temperatur dan kita juga dari udara. Dia bisa melakukan di udara tuh karena hidung. Jadi kayak hidung tapi itu tuh yang di udara jadi perasaan itu basket. Tapi itu juga cuma hidung udara sini tapi juga hidrogen terus dalam hidrogen juga. Nah hidung itu menjadi bagian yang bisa kontrol yang bisa melakukan dia berfungsi untuk membantu tempat udara yang masuk tubuh. Terus juga hidung juga kayak gitu berperan dalam resonansi sesar. Oh, sama ini terus ada paling itu sebenarnya untuk masuk darah ke dalam kita suara ini bisa menghasilkan suara. Paling juga berfungsi dari manusia untuk masuk darah ke dalam suara bisa menghasilkan suara. Paling juga berfungsi sebagai alat bernafas bagi manusia. Selain paling juga lain jalannya. Lain atau suara merupakan organ pada normalnya yang tidak ada terlibat dalam produksi suara. Lain adalah saluran bernafas yang membawa dalam hidung ke kakian. Lain disebut suara pasti dengan sekat dan suara. Lain merupakan suatu saluran yang dimiliki oleh 9 kelurahan yang salah satunya adalah kelurahan tiroid adalah tiroid atau bisa disebut jantung. Jadi itu pembahasan dari organ bernafas manusia. Nah, oke, jadi kayak gitu guys, itu penjelasan tentang organ pernapasan hidup. Faring. Nah, itu mulai. Terlihat? Ya nanti kelompok A bisa menyampaikan ya, menjelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Visual A ingin menampilkan sistem bahasa kami, yaitu alveoli dan paru-paru dalam sistem pernapasan. Yang pertama, apa itu paru-paru? Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia, tepatnya merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungannya dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jadi itu di paru-paru ada trachea, bronkus, alveolus, bronkeolus, sama diafragma. Yang kedua, apa itu alveoli? Alveoli adalah kantung udara yang berbentuk seperti gelombang. Ini adalah salah satu organ pernapasan berbentuk tabung panjang seperti burung yang terletak di bagian tengah badan hingga roda di antara paru-paru atau medias tubuh. Terakhir disusun Faring merupakan persimpangan antara saluran tenggorokan atau pernapasan dan saluran kerongkongan atau pencernaan. Pada pangkal faring terdapat epiglottis. Epiglottis merupakan katup yang mengatur membuka menutupnya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kampuskan cewek dan juga buat air pertama masuk hidung bisa rambut halus ada lendir dan juga kawan batang faring dan laring faring berjalan dua satu jalan napasan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kesimpulan dari masing-masing kelompok perwakilan. Jadi Ibu minta dari Arsan kelompok A, silakan. Jadi kesimpulannya udara itu masuk lewat dari hidung, kemudian ada jaringan di hidung dengan ceria, kemudian disambungkan ke trakea, di mana udaranya itu mengalami kayak pengalaman itu sama pengelolannya. Kemudian udaranya masuk ke bronkus, ke percabangan di bronkus, lalu terjadi pertukaran di dalam paru-paru, di mana di dalam paru-paru kan ada alveolus, jadi terjadi pertukaran. Baik, terima kasih atas simpulan dari Na Arsan. Kita lanjutkan untuk evaluasi. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Ibu, masing-masing kelompok silakan ambil puzzle-nya di depan. Tempatnya ya, yang maju. Ibu berikan waktu hanya 3 menit. Berikan waktu 3 menit. Ya, sama lagi saya. Waktunya yang 3 menit. Jadi yang ini yang nomor 1 itu hidung, yang namanya mulut, 3-nya lating, 4-nya trakea, 5-nya bronkus, 6-nya itu paru-paru, 7-nya bronkiolus, 8-nya alveolus, 9-nya alveoli. Gimana? Yang lain? Ada yang salah? Enggak. Ada yang masih salah? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Jawab dong. Enggak ada. Ya, untuk refleksi waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Boleh Mbak, jika sudah selesai kalian sampaikan lagi, apakah sudah kalian berhasil kalian? Baca. Apakah kalian sudah memahami semua materi tentang sistem organ pernafasan manusia? Apakah masih ada yang mengalami kesulitan? Bagian mana yang kalian sangat sulit untuk dipahami? Jawabannya ya. Mana Rasya? Raisya?
yang jatuh di Ayo, yang itu ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah memahami semua materi tentang sistem organisasi manusia? Ya, saya sudah memahaminya. Terus nomor 2, apakah masih ada? sampaikan kepada kalian bahwa minggu besok kita masih ada satu kali pertemuan lagi, yaitu untuk gangguan sistem pernapasan. Kemudian untuk tugas LKPD-nya nanti kalian buka di Google Drive-nya ya. Di situ ada tugas-tugasnya, langsung kalian kumpulkan di situ. Ibu berikan waktu sampai pukul 12 malam nanti ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa yang dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal